Selamat malam pemirsa, selamat datang di Suara Anda, Suara Anak Negeri. Bersama saya Kania Sutisnawinata. Pada malam hari ini kami akan menggugat kedaulatan pangan. Pemirsa, seperti yang sering didengung-dengungkan selama ini, Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan garis pantai terpanjang di dunia. Ironisnya, Indonesia belum bisa dikatakan sebagai negara yang memiliki kedaulatan pangan. Ditandai dengan ketergantungan terhadap produk-produk pangan impor dan juga dengan penanganan pangan yang terkesan dilakukan secara ad hoc. Di sisi lain kami melihat pemerintah seperti memandang persoalan kedaulatan pangan ini sebatas produk dengan nilai ekonomis dibandingkan nilai strategis. Benarkah demikian? Itulah yang akan kami bahas pada malam hari ini. Seperti biasa saat ini saya sudah hadir bersama dengan narasumber pakar-pakar di bidangnya. Banyak sekali yang sudah hadir di sini bersama kami pada malam hari ini. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu siapa-siapa saja yang hadir, tapi tentunya kami sangat mengapresiasi kehadirannya pada malam hari ini. Selamat malam dan selamat datang kepada semuanya, terutama kepada Bapak Suswono, Bapak Menteri Pertanian yang juga sudah hadir bersama kami akan mewarnai perbincangan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan diskusi kita nanti akan lancar. Tapi sebelum kita memulai diskusi kita, terlebih dahulu akan kita simak informasi pengantar berikut ini terlebih dahulu. Kedaulatan pangan merupakan salah satu syarat mutlak bagi kedaulatan bangsa. Namun, kenyataan itu tidak terjadi di Republik ini. Kedaulatan atas pangan hanya sebagai macan kertas yang tidak terwujud di negeri ini. Lemahnya keberpihakan negara atas pemenuhan kebutuhan pangan ditengarai sebagai faktor penyebab harga pangan selalu mengalami kenaikan. Pemerintah dianggap tidak mampu menggenjot produksi dalam negeri dan justru terjebak dalam perangkap impor pangan. Faktanya dapat terlihat lebih dari 50% pangan di negeri ini didominasi oleh pangan impor. Mulai dari gula, daging, susu sapi, kedelai, hingga garam. Semuanya diimpor dengan argumen memenuhi stok pasar. Padahal untuk menuju kedaulatan pangan dibutuhkan ketahanan pangan yang artinya harus memperhatikan ketersediaan, akses stabilitas, serta stabilitas pangan itu sendiri. Namun sayangnya ketiga faktor ini belum mampu dipenuhi oleh pemerintah yang diberi mandat untuk mengelola pangan. Di titik inilah kemandirian sebagai sebuah bangsa dipertanyakan. Apakah bangsa ini masih berdaulat di bidang pangan? Atau malah terperangkap di dalam liberalisasi pangan? Baik, langsung kita mulai perbincangan kita. Terkesan mengerikan, tapi apakah memang sedemikian mengerikannya? Saya akan ke Pak Suswono terlebih dahulu. Sebenarnya blueprint yang sudah dipersiapkan mengenai kedaulatan pangan kita ini seperti apa, Pak Suswono? Ya, kita kalau bicara ketahanan pangan berbasis dengan kemandirian dan kedaulatan pangan, tentu saja memang harus selalu dalam posisi tersedia, terjangkau dan berkelanjutan, seperti itu. Tentu saja kalau kita bicara bahwa tadi statementnya seolah-olah kita negeri ini dibanjiri oleh impor pangan, menurut saya itu sesuatu yang salah besar. Ya, karena kalau kita lihat misalnya kita bicara beras saja misalnya, kita produksi beras kita 37 juta ton, bahkan mungkin tahun ini bisa mencapai lebih dari 38 juta ton beras. Ya. Sedangkan impor ini kaitannya sayang ini Bulog tidak ada. Nah, karena ini sebenarnya importasi ini adalah kaitannya dengan stok pangan di Bulog yang seharusnya Bulog bisa menyerap dari dalam negeri. Cuma persoalannya karena dibatasi oleh HPP, harga pasar di atas HPP dan tentu saja ini menarik bagi petani. Petani saat ini senang dengan harga beras saat ini, harga gabah saat ini sangat diuntungkan para petani sekarang ini. Nah, sedangkan impornya tahun lalu saja misalnya 1,9 juta. Bandingkan dengan produksi 37-38 juta, artinya apa? Importasi kan hanya kecil sekali. Ya. Itu kalau kita bicara beras. Bagaimana dengan produk-produk pangan yang lain? Produk-produk pangan yang lain, misalnya hortikultura yang sering menjadi seolah buah membanjir di Indonesia, hanya 8,89%. Ya. Kemudian tadi soal daging sapi, kita bahkan sekarang ini kurang dari 20%. Ya, artinya 80% bisa diproduksi dalam negeri.
Lalu di mana seolah-olah bahwa kita ini dibanjiri oleh impor. Jadi kalau kita bicara head to head antara ekspor dan impor benar. Ada beberapa produk yang memang importasi kita dibanding katakanlah tadi buah-buahan misalnya, impor kita volumenya misalnya 30 ton, tapi memang kalau impornya lebih dari 1 juta misalnya. Tetapi kalau kita bicara produksi secara nasional, buah kita 17,6 juta ya, ton. 17.613 ya. Nah, jadi ini sesuatu yang sering kadang-kadang menyesatkan data ini seolah-olah kita dibanjiri impor. Nah, kalau kita bicara head to head tadi antara impor memang defisit beberapa produk ya. Tetapi kalau kita bicara secara nasional produksi dalam negeri dibandingkan dengan volume impor itu masih kecil. Oke, jadi ya. pertanyaannya seperti ini sekarang Pak Susono. Apakah bisa dikatakan bahwa pangan kita sekarang bisa mandiri tanpa adanya impor? Ya tentu saja impor ini adalah sesuatu yang tidak tabu. Kalau dalam kondisi tertentu, apalagi bicara pangan beras khususnya misalnya, dalam situasi darurat seperti ini Bulog tidak bisa menyerap optimal dari petani, ya apa boleh buat seperti itu tentu jauh lebih aman stok pangan kita lebih. Tapi kalau kita bicara pangan secara keseluruhan sebetulnya Indonesia tidak krisis pangan. Tidak krisis ya, pangan. Tidak krisis pangan. Kedaulatan masih ada di tangan kita Pak Susono? Ya setidak-tidaknya kita bisa menghasilkan. Cuma memang kita saat ini ya, sekarang ini kan petani ataupun petani khususnya tidak bisa dipaksa lagi seperti zaman Orde Baru harus nanam ini dan serentak begitu. Ini masalah hak asasi. Sekarang sawit lebih menarik. Apa yang terjadi? Satu komoditas sawit sekarang luas lahannya saja sudah hampir 9 juta hektar. Padahal untuk padi saja kita punya hanya 8 juta. Ini padahal padi adalah yang menghasilkan untuk pangan pokok. Kita lihat Thailand. Sebenarnya Thailand dengan Indonesia, Thailand itu punya luas lahan panen 9 juta hektar. Kita 13,5 juta hektar. Artinya apa? 1,5 kali. Penduduk Thailand itu hampir seperempatnya kita. Baik. Ya, baik. Kita hampir 4 kali dari Thailand. Produksi Thailand 20 juta ton beras, kebutuhannya hanya 10 juta. Wajar kalau dia surplus. Pak Susono jadi mengatakan kita masih berdaulat. Ya artinya bahwa kita tidak sampai dalam arti tadi soal krisis dan dibanjiri oleh impor. Saya menggugat soal itu. Menggugat soal itu. Baik, saya beralih ke Pak Siswono. Bagaimana pendapat Pak Siswono? Ya sebelumnya saya ingin mengingatkan supaya kita tidak masuk dalam semantic confusion. Ada 3 nomenklatur: kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu diartikan dalam undang-undang pangan ada tersedianya pangan di setiap rumah tangga pada setiap waktu dengan harga yang terjangkau. Kedaulatan pangan adalah kemampuan kita sebagai negara untuk mengatur kebijakan pangan untuk kepentingan kita sendiri dan bukan didikte oleh kepentingan luar. Saya ingin ingatkan Pak Menteri, dalam soal kedaulatan pangan ini kita harus prihatin. Kita melihat bagaimana pada waktu paha ayam masuk di sini dan memukul peternak ayam kita dan hadir pejabat dari Amerika Serikat dan kemudian kita membuka pintu. Kita ingat beberapa waktu yang lalu ketika kedelai kita kenakan biaya masuk 5%, kena pukulan sebentar dan kemudian kita bebaskan 0%. Kita perlu mempertanyakan apakah ini suatu keputusan yang menguntungkan kepentingan kita atau tidak. Itu alasan kedaulatan pangan. Oke. Kedaulatan pangan itu kewenangan kita untuk mengatur. Kemandirian pangan diartikan adalah kemampuan kita untuk memproduksi pangan yang dibutuhkan oleh dalam negeri kita sendiri. Saya mendukung kebijakan Menteri Pertanian sekarang ini kita on the right track untuk menuju surplus 10 juta ton dalam 1-2 tahun lagi. Kita juga mendukung kebijakan pemerintah untuk menetapkan swasembada daging sapi 2015. Tetapi terus terang saya jujur harus mengatakan sulit itu untuk mencapai itu. Kita juga melihat pemerintah menetapkan swasembada kedelai. Saya ingin mengatakan bahwa pesimis itu bisa tercapai dalam 5 tahun yang akan datang. Kalau kebijakannya tetap seperti ini. Jadi kebijakannya seperti ini seperti apa maksudnya? Ya kita melihat sekarang ini kedelai biaya masuk 0%. Kedelai import sekarang ini kebetulan harganya sampai di Jakarta sampai di pasar 8.000, 9.000, 8.500. Dengan harga 8.500 petani kita bisa memproduksi kedelai. Saya sendiri mempraktekkan nanam kedelai, mohon koreksi kalau saya salah. Mulai olah tanah, beli bibit, menanam, kasih pupuk, menyiangi, memanen, mengeringkan. 1 kilo kedelai di Indonesia tidak akan mungkin lebih murah dari Rp5.400.
Kalau masuk kedelai import ke sini harganya Rp4.800, hancur petani kita. Sekarang luas tanam kedelai tinggal 600.000 hektar. Kita pernah puncaknya 2 juta hektar, 1,8 juta hektar. Sekarang menurun. Karena apa? Petani kedelai rugi. Sekarang Bulog sedang mengimpor beras. Saya bisa tunjukkan di gudang Jakarta. Beras itu dipanen di Thailand tahun yang lalu. Kalau kita membiarkan negara ini membuka impor beras dari panen tahun yang lalu, di negaranya sendiri untuk menyimpan memerlukan biaya, dia jual murah ke Indonesia. Kalau hal ini kita biarkan memukul pertanian kita. Jadi Saudara Tania, dengan segala hormat saya pada prestasi yang telah dicapai pemerintah sampai hari ini, kita perlu prihatin dan melakukan koreksi agar kita menjadi lebih baik ke depan ini. Oke, kalau masalah koreksi solusinya, inputnya seperti itu, seperti apa nanti akan kita bahas menjelang akhir dari diskusi kita pada malam hari ini. Setidak-tidaknya kita ingin diberikan pemaparan terlebih dahulu. Kalaupun memang ada permasalahan yang masih terjadi saat ini, seperti apa pengamatannya? Saya akan ke Pak Bustanul kalau begitu. Sebagai pengamat untuk memaparkan kurang lebih, kalaupun masih ada masalah di bidang pangan ini, apa sebenarnya masalah paling utama yang sedang dihadapi? Apakah Bapak seperti sama juga dengan Pak Siswono mengatakan bahwa layak untuk diapresiasi sebenarnya kemajuan yang sudah tercapai sejauh ini yang telah dilakukan oleh pemerintah, atau masih kurang cukup? Pak Bustano. Mbak Kania, saudara sekalian, Bapak Menteri dan Bapak hadirin Ibu semua, apakah sudah cukup? Belum cukup. Apakah ada masalah? Masih ada masalah. Rate atau laju permintaan pangan atau laju konsumsi pangan jauh lebih cepat dibanding laju suplai pangan. Mbak Kania, laju demand, permintaan terhadap pangan sekitar 4,8% per tahun. Laju penyediaan atau suplai pangan bisa overall tidak sampai di atas 5%. Kalau laju beras tahun lalu masih minus, hari ini mungkin tahun ini plus, tapi kalau jagung juga masih minus, kemudian kalau kedelai minus 6%, kalau gula masih minus 1,8%, saya pikir menguraikan masalah sudah lebih dari cukup. Bagaimana caranya kita bersama-sama, aktor itu tidak hanya pemerintah, aktor yang paling utama dalam ketahanan pangan atau kemandirian kedaulatan pangan adalah petani. Bagaimana kita yang ada di ruangan ini mampu untuk menunjukkan pemihakan dan keberpihakan dan pendampingan yang menyeluruh kepada petani. Itu di tingkat produksi. Satu lagi Mbak Kania, untuk di pasca panen yang sering kita lupa, loss atau rontok atau susut atau hilang dari proses produksi pangan kita ini amat sangat besar. Kita jarang membicarakan itu. Untuk beras itu loss-nya di atas 21%. 17 ditambah dengan yang lain-lain, itu serius. Kalau Anda atau kita selain petani tapi juga penggiling menjadi pusat perhatian kita juga, atau pengusaha prosesor dari pangan, kemudian kita bisa tingkatkan efisiensi 5% saja Mbak Kania, itu sudah hampir identik dengan 4 juta ton, serius. Kalau kita mampu menghemat dan meningkatkan efisiensi penggilingan dan pabrik atau penggilingan pangan kita, saya yakin kita bisa sedikit lebih meningkat debat kita menjadi lebih baik, tidak debat kusir, bagaimana kita berusaha mendampingi pelaku, petani, penggiling, kemudian setelah itu semua itu bisa terlaksana dari pusat sampai daerah. Saya pikir kita bisa menjadi lebih cerdas bahwa kemandirian itu ada di tangan kita. Baru setelah di bawah atau pekerjaan rumah kita selesai, diplomasi internasional kita perkuat, juru runding kita tingkatkan kapasitasnya. Tolong sebutkan juru runding kita sekarang berapa banyak? Tidak banyak. Sehingga kita kalau debat di WTO, debat di international trade, kita kadang memble. Itu yang saya pikir yang harus kita tingkatkan, karena tidak banyak juru runding kita. Kalau juru runding kita ada, mereka hanya ingin pergi ke Jenewa, ke Swiss, tapi tidak banyak yang ingin pergi berunding dengan India. Tidak banyak berunding yang dengan Vietnam, dengan Thailand, tetangga kita. Itu yang saya pikir yang harus kita benahi juga. Itu yang harus dibenahi juga. Jadi kepentingan kita ini yang juga harus berdaulat gitu ya. Jangan kepentingan di luar sana yang kemudian hanya dibela, tapi kemudian petani di dalam negeri ini yang terus merugi dan kesejahteraannya ini yang kembali dipertanyakan setiap saat. Saya akan kembali ke Pak Susono nanti untuk meminta tanggapannya. Tapi terlebih dahulu kita harus simak beberapa infomersial berikut ini.
Tetaplah bersama kami.